Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alifia Umayyah. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang, program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik kelas reguler A dengan NIM P1337431220025. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai identifikasi bakteri patogen bahan pangan nabati dan hewani. Sebelum kita mengetahui bagaimana prosedur dari identifikasi bakteri patogen ini, kita harus tahu dulu apa sih bakteri patogen itu. Jadi, bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan, disebabkan masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Nah, kontaminasi ini dapat berasal dari hewan produksi peternakan atau penjamah makanan dan melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolah makanan yang telah terkontaminasi selama proses produksi. Nah, proses produksi makanan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi persiapan, pengolahan, dan juga penyajian makanan. Keterlibatan manusia dalam proses pengolahan makanan itu sangat besar, sehingga penerapan sanitasi itu perlu mendapat perhatian khusus karena manusia berpotensi menjadi salah satu mata rantai dari penyebaran penyakit, terutama yang disebabkan oleh mikroorganisme melalui makanan. Nah, contoh bakteri patogen yang sering menjadi penyebab penyakit pada manusia itu banyak sekali. Contohnya itu ada Escherichia coli, ada Shigella dysentrae, Vibrio cholerae, kemudian ada Salmonella dan Mycobacterium, dan juga masih banyak bakteri patogen lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada identifikasi bakteri patogen. Yang pertama, kita masuk pada bahan pangan hewani. Hal-hal yang diperlukan dalam identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani ini, yaitu yang pertama ada alat dan bahan. Nah, alatnya ada cawan petri, kemudian ada garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, kemudian inkubator, ose, jarum inokulum, lalu ada panel NID, kemudian ada panel PID, kemudian kita menggunakan vortex, lalu nepelometer, BD ponik, kemudian gelas benda, pipet tetes, dan yang terakhir kita menggunakan loop. Nah, kemudian untuk bahannya kita menggunakan yang terutama kita menggunakan sampel olahan hewani. Nah, pada identifikasi kali ini saya menggunakan contoh daging sapi. Nah, daging sapinya ini sudah diolah dengan direbus dan diberi bumbu. Kemudian ada BHI atau Brain Heart Infusion, kemudian ada Selinate Broth, kemudian ada XLD atau Xylose Lysine Deoxycholate, kemudian ada EMB, lalu kita menggunakan MC, CR, MSA, kemudian ada TCBS, kemudian ada ID Bird, dan yang terakhir kita menggunakan antiserum H7. Setelah kita mengetahui alat dan bahan, selanjutnya kita masuk pada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu kita melakukan preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Caranya yaitu sampel daging tadi dicacah hingga halus.
kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, selenite broth, dan juga APW secara aseptik. Selanjutnya, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, kita lakukan inokulasi pada medium selektif. Nah, yang harus dilakukan, yang pertama, sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan strict plate method. Selanjutnya, sampel dari BHI itu diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Lalu, sampel dari selenite broth itu diinokulasikan ke medium SS dan XLD. Sementara sampel dari APW itu diinokulasikan ke medium TCBS. Setelah itu, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga itu kita lakukan inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Jadi koloni bakteri tersangka E. coli itu bisa dilihat dari medium selektif CR, EMB, MC. Kemudian untuk bakteri Salmonella sp itu pada medium selektif SS, XLD. Kemudian Staphylococcus sp itu pada medium MSA, kemudian bakteri Bacillus sp itu pada medium TSA, dan bakteri Vibrio cholerae itu pada medium TCBS. Nah, itu diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni yang berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Kemudian sampel itu diinokulasikan kembali selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian tahap yang keempat ada uji penegasan pada medium selektif. Nah, cara-caranya yaitu isolat bakteri pada BHI itu diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method. Nah, isolat yang berasal dari MSA itu diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA, lalu isolat yang berasal dari TCBS itu diinokulasikan pada TCBS, dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC itu diinokulasikan pada MC. Kemudian sampel diinokulasikan kembali selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian tahap yang kelima yaitu uji biokimia. Nah, yang harus dilakukan, koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS itu diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke ID board lalu di vortex hingga homogen. Nah, sampel di dalam ID board itu diukur tingkat kekeruhannya menggunakan nepelometer. Nah, kekeruhan itu berkisar antara 0,5 sampai 0,6. Kemudian setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID, yaitu untuk bakteri gram negatif, atau panel PID untuk bakteri gram positif, dan dimasukkan ke BD Ponik untuk diinkubasi sekaligus diidentifikasi jenis bakterinya. Selanjutnya, BD Ponics mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh kemudian dicetak. Selanjutnya, tahap yang keenam yaitu ada tes antisera
Escherichia coli. Caranya yaitu permukaan gelas benda itu digambari lingkaran terlebih dahulu. Selanjutnya, antiserum H7 itu diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Selanjutnya, koloni bakteri E. coli itu diambil menggunakan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Selanjutnya, gelas benda itu diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Selanjutnya, hasil positif itu akan ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Kemudian setelah kita melewati prosedur penelitian, selanjutnya yang terakhir yaitu ada analisis data. Nah, analisis data ini dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi tadi dituangkan ke panel NID atau panel PID dan diinkubasi pada BD ponik, serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Kemudian kita masuk pada identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Nah, khusus identifikasi bakteri patogen bahan nabati ini yang akan diuji, yang akan kita ketahui yaitu adalah bakteri Salmonella sp dengan bahan pangan nabati yaitu tahu putih. Nah, hal-hal yang diperlukan dalam identifikasi ini, yang pertama kita menggunakan alat dan bahan. Untuk alatnya kita menggunakan kantong stomaser, kemudian tabung reaksi, lalu ada pipet volume ukuran 1 mili dan 10 mili, kemudian ada Erlenmeyer, lalu autoclave. Selanjutnya kita menggunakan lampu Bunsen, laminar airflow, lalu jarum ose, timbangan, inkubator, dan cawan Petri. Selanjutnya, untuk bahan kita menggunakan yang terutama adalah sampel tahu putih. Kemudian selanjutnya kita menggunakan BPW atau buffered peptone water. Kemudian kita menggunakan Muller-Kaufmann tetrathionate novobiosin broth atau MKTTN. Lalu kita menggunakan RVS. Kemudian kita juga menggunakan Brilliant Green Agar dan XLD. Selanjutnya untuk prosedur penelitiannya, yang pertama itu kita harus mengobservasi lapangan terlebih dahulu, yaitu meliputi lingkungan tempat pengambilan sampel, higienitas penjual, dan sanitasi lingkungan. Kemudian yang kedua itu prosedur pengambilan sampel, yaitu sampel diambil secara aseptik sebanyak kurang lebih 25 gram, kemudian dimasukkan ke dalam beker glass yang steril. Selanjutnya kita masuk pada penyiapan alat dan bahan. Nah, penyiapan alat dan bahan ini yang harus dilakukan yaitu yang pertama sterilisasi alat yang meliputi beberapa alat yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian peralatan-peralatan tersebut disterilkan, dimasukkan ke dalam oven, kemudian disterilkan dengan suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya, bila telah mencapai 2 jam, tutup oven itu dibuka dan dibiarkan dingin. Nah, setelah itu alat-alat bisa digunakan. Selanjutnya, penyiapan dilakukan dengan penyiapan media tadi yang sudah saya sebutkan pada bahan. Setelah alat dan bahan sudah siap, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan bakteriologik. Nah, yang pertama yang harus dilakukan dengan cara aseptik itu timbang 25 gram cuplikan yang telah dipotong-potong ke dalam wadah steril yang sesuai, kemudian ditambah 225 ml BPW, kemudian dihomogenkan menggunakan stomaser
dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Setelah itu kita lakukan pengkayaan. Nah, pengkayaan ini dilakukan dengan cara aseptik di pipet biakan pra pengkayaan itu masing-masing 1 mili kita masukkan ke dalam 10 mili media MKTTN diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dan 0,1 mili ke dalam 10 mili media RVS diinkubasi pada suhu 41,5 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, dijaga ya agar suhu maksimum inkubasi tidak lebih dari 42,5 derajat Celcius. Setelah dilakukan pengkayaan, yang ketiga kita lakukan inokulasi dan identifikasi. Nah, dari biakan MKTTN tadi dan RVS itu diinokulasikan masing-masing 1 sengkelit pada permukaan BGA dan XLD. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian koloni yang tumbuh diamati. Nah, apabila biakan itu telah tumbuh, untuk menandai apakah itu Salmonella sp atau tidak, maka ditandai dengan pada BGA itu koloni tidak berwarna, merah muda hingga merah, dan transtulen hingga keruh dengan lingkaran merah muda sampai merah. Kemudian pada XLD koloni transulen dengan bintik hitam di tengahnya dan dikelilingi zona transparan berwarna kemerahan. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan, yang terakhir yaitu analisis hasil. Jadi, analisis hasil ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil uji dengan standar batas cemaran bakteri Salmonella sp sesuai dengan standar nasional Indonesia yang telah ditetapkan. Selesai sudah yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.